Apa itu hepatitis? Beberapa waktu yang lalu, di berita sempat ramai dengan berita penyakit hepatitis yang tidak diketahui penyebabnya. Berita ini sangat menggemparkan karena kejadian hepatitis ini banyak terjadi pada anak-anak dan tidak dapat ditemukan penyebabnya sesuai dengan penyebab yang sudah diketahui saat ini. Kalau pertama kali mendengar berita ini, mungkin agak bingung ya. Hepatitis itu apa sih? Lalu memangnya sebab hepatitis yang sudah diketahui saat ini ada apa saja? Nah, supaya kita juga bisa ikut update tentang berita terkini dan gak bingung-bingung, yuk kita kenalan sama penyakit yang satu ini. Hepatitis berasal dari dua kata bahasa Yunani, yaitu hepar yang berarti hati dan itis yang berarti peradangan. Jadi, kalau disimpulkan, hepatitis adalah peradangan pada organ hati. Penyebab dari hepatitis yang sudah diketahui secara luas pada saat ini adalah yang pertama, infeksi. Infeksi ini biasanya disebabkan oleh virus. Virus penyebab hepatitis terbagi menjadi 5 jenis, yaitu virus A, B, C, D, dan E. Virus-virus lain yang umumnya juga tidak menyebabkan hepatitis, bakteri, kemudian parasit, dan jamur dapat mengakibatkan infeksi juga pada hati orang-orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kurang baik, sehingga lebih jarang terjadi pada masyarakat umum yang daya tahan tubuhnya baik. Selanjutnya, konsumsi alkohol dalam jumlah yang besar dan juga dalam jangka waktu yang panjang dapat merusak liver karena alkohol yang dikonsumsi akan masuk ke dalam liver sehingga dapat dipecah dan dibuang dengan aman melalui air kencing. Pada saat proses pemecahan terjadi, akan terbentuk zat kimia sampingan yang dapat mengakibatkan kerusakan pada hati sehingga terjadilah peradangan. Selain itu, konsumsi obat-obatan tertentu dapat mengakibatkan kerusakan pada hati ataupun keracunan. Untuk hal yang satu ini, setiap obat pada dosis tertentu memang dapat mengakibatkan kerusakan pada hati. Namun, dokter yang sudah belajar mengenai obat-obatan tersebut paham mengenai batas dosis dan cara untuk mencegah terjadinya kerusakan hati. Oleh sebab itu, disarankan untuk tetap berkonsultasi pada dokter sesuai dengan jenis obat yang digunakan agar dosisnya dapat disesuaikan sehingga tidak merusak hati. Selanjutnya, penyakit-penyakit autoimun juga dapat mengakibatkan peradangan pada hati. Selanjutnya, gangguan aliran darah ke hati yang cukup berat dapat mengakibatkan kerusakan pada hati. Selanjutnya, beberapa penyakit pada kehamilan dapat mengakibatkan kerusakan pada liver. Paling sering adalah tekanan darah yang tinggi pada saat kehamilan, atau dikenal sebagai preeklamsia. Sebelumnya, kita sudah sempat berkenalan dengan organ hati dan berbagai fungsinya. Kalau terjadi radang pada hati, fungsi-fungsi organ tersebut akan mengalami gangguan, sehingga timbul beberapa tanda dan gejala dari hepatitis. Ada baiknya kita juga kenal dengan tanda dan gejala hepatitis pada bagian awal, supaya kita bisa segera mencari pertolongan ke dokter. Tanda dan gejala hepatitis antara lain adalah yang pertama, nyeri pada perut bagian kanan atas. Nyeri perut ini timbul karena proses peradangan, sehingga terasa nyeri pada bagian yang sedang radang. Sesuai dengan posisi hati yang ada pada bagian kanan atas perut kita, maka rasa nyeri akan terasa pada bagian tersebut. Lalu, kulit dan mata yang berwarna kuning, karena di dalam hati tersimpan banyak zat warna kuning yang disebut sebagai bilirubin. Pada saat terjadi radang dan bagian hati rusak, maka akan terjadi pengeluaran dari bilirubin dalam jumlah besar ke darah, sehingga warna kulit dan mata kita menjadi kuning. Selanjutnya, demam juga merupakan salah satu tanda yang dapat dirasakan oleh orang-orang yang mengalami hepatitis. Hal ini merupakan dampak lain dari peradangan. Lalu, mual dan muntah juga dapat terjadi sebagai dampak dari peradangan. Orang yang mengalami hepatitis juga dapat mengalami kehilangan nafsu makan. Lalu, orang yang mengalami hepatitis juga dapat memiliki air kencing yang berwarna gelap. Warna gelapnya dikatakan segelap warna Coca-Cola. Kemudian, pada saat buang air besar, kotorannya dapat berwarna pucat. Oleh sebab itu, penting untuk kita memperhatikan warna feses kita sebelum kita menyiram kotoran ke dalam toilet. Kalau misalnya teman-teman
atau orang-orang di sekitar ada yang mengalami tanda dan gejala berikut, segera periksakan diri ke dokter agar dapat ditangani dengan lebih baik. Selain itu, seperti yang sudah sering kali kita dengar, setiap kali kita kenalan dengan berbagai penyakit, mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Oleh sebab itu, mari kita belajar tentang cara mencegah hepatitis. Hepatitis itu paling sering disebabkan oleh infeksi virus. Berarti, penyakit ini bersifat menular. Maka dari itu, untuk mencegah hepatitis, yang terutama adalah mencegah penularannya. Sesuai dengan jenis virus hepatitis yang ada 5, cara pencegahannya juga berbeda-beda dengan masing-masing jenis virus. Untuk virus A dan E, umumnya menular melalui air dan makanan yang terkontaminasi atau terkena virus hepatitis A dan E. Umumnya, virus ini keluar dari orang yang terinfeksi melalui kotoran, sehingga penularannya seringkali terjadi di tempat-tempat yang pengaturan sumber air minum dan pembuangan kotorannya kurang baik. Kalau di Indonesia, seringnya terjadi karena makan makanan yang kurang bersih atau dengan pengolahan yang kurang bersih. Oleh sebab itu, kita harus pilih tempat makanan yang terlihat bersih dan pengolahannya juga bersih. Selain itu, jangan lupa untuk cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, paling tidak setelah buang air besar dan juga sebelum makan. Untuk virus hepatitis B, C, dan D, umumnya terjadi karena penularan akibat kontak langsung dengan cairan-cairan tubuh seperti darah ataupun cairan kelamin. Oleh sebab itu, cara penularan utamanya adalah melalui tertusuk benda-benda tajam bekas pakai dari orang lain yang menderita hepatitis atau melalui hubungan seksual. Risiko tertusuk benda tajam bekas pakai umumnya tinggi pada tenaga kesehatan, sehingga untuk mencegahnya, para tenaga kesehatan harus menerapkan protokol yang ketat untuk mengurangi risiko ini. Kalau di rumah sakit, biasanya tempat untuk membuang sampah-sampah yang berupa benda tajam akan dibedakan dengan sampah-sampah yang lain. Risiko penularan melalui hubungan seksual dapat dikurangi dengan tidak melakukan hubungan seksual atau melakukan hubungan seksual secara aman, yaitu dengan melakukan hubungan seksual hanya dengan satu pasangan saja atau menggunakan alat pengaman seperti kondom. Cara pencegahan lain yang sudah terbukti ampuh adalah dengan melakukan imunisasi hepatitis sesuai dengan jadwal imunisasi yang sudah direkomendasikan. Sampai saat ini, imunisasi sudah tersedia untuk hepatitis B dan hepatitis A. Untuk hepatitis B, diberikan 5 kali, yaitu pada saat baru lahir, usia 2 bulan, 3 bulan, dan 4 bulan, serta tambahan pada usia 18 bulan. Imunisasi untuk hepatitis A diberikan 2 kali setelah usia 12 bulan dengan jarak 6-36 bulan antara setiap pemberian imunisasi. Selain cara penularan yang sudah disebutkan, ada satu cara penularan lagi dari virus hepatitis B, C, dan D. Cara penularan ini adalah dari ibu ke bayi pada saat proses persalinan. Oleh sebab itu, penting untuk semua orang diimunisasi agar tidak terjadi penularan dari ibu ke bayi. Bayi-bayi yang terinfeksi virus hepatitis sejak lahir dapat mengalami masalah yang besar, karena jika infeksi terjadi sejak lahir, infeksi dapat bertahan sampai masa dewasa dan nantinya akan mengakibatkan pengerasan pada hati sehingga akhirnya dapat mengakibatkan kanker pada hati. Oleh sebab itu, akan lebih baik jika semua orang diimunisasi dan tidak terjadi penularan dari ibu ke bayi. Jika seandainya ibu sudah tertular pada saat sedang hamil, maka dapat dilakukan berbagai cara pencegahan supaya bayinya tidak tertular. Untuk cara-cara pencegahan ini akan lebih baik jika didiskusikan dengan dokter yang menangani kehamilan dari ibu. Oleh sebab itu, penting juga untuk ibu melakukan kontrol kehamilan ke dokter. Bisa ke dokter umum atau juga ke dokter spesialis kandungan. Selain hepatitis akibat virus, hepatitis jenis lain yang dapat dicegah adalah hepatitis akibat konsumsi alkohol berlebihan. Cara pencegahannya tidak lain dan tidak bukan adalah membatasi konsumsi alkohol atau yang lebih baik lagi tidak mengkonsumsi alkohol sama sekali. Selain itu, hepatitis yang dapat dicegah juga adalah hepatitis akibat konsumsi obat-obatan yang dapat merusak hati. Cara mencegah hepatitis jenis ini adalah dengan berkonsultasi dengan dokter sebelum minum obat, agar obat yang diminum dapat diberikan dengan jenis yang sesuai dan juga dengan dosis yang sesuai, sehingga tidak timbul efek samping kerusakan pada hati. Untuk jenis hepatitis akibat penyakit pada kehamilan, kondisi penyakit yang lebih buruk
dapat dicegah dengan melakukan kontrol rutin selama kehamilan, sehingga kondisi-kondisi yang dapat mengakibatkan perburukan dapat dikenali secara dini dan ditangani lebih lanjut oleh dokter yang menangani. Oh iya, ada fun fact juga berkaitan dengan hari video ini diupload. Bertepatan dengan hari video ini diupload adalah Hari Hepatitis Sedunia. Selamat Hari Hepatitis Sedunia semuanya. Semoga melalui video ini kita bisa semakin kenal ya dengan penyakit yang satu ini dan juga semakin tahu bagaimana cara mengenali gejalanya dan juga cara untuk mencegahnya. Demikian merupakan penjelasan singkat hari ini tentang apa itu hepatitis. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe. Untuk diingat, video ini hanyalah merupakan gambaran awal, sehingga tidak dapat dijadikan satu-satunya acuan. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.